Shalom, selamat pagi sahabat GHCC. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Di dalam anugerahnya, saya berterima kasih buat saudara yang senantiasa mendoakan, mengikuti, juga share channel YouTube kami yang menayangkan 5 pasal per hari. Semoga menjadi berkat ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah siap, yang sudah membaca 5 pasal, kita akan merenungkan bersama-sama. Sebelumnya kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita masuk dengan penuh keberanian, bukan kuat dan gagah, bukan karena perbuatan, tetapi karena Roh Tuhan, karena Roh Kudus, karena penebusan dari Yesus. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami berterima kasih di dalam janji-janji-Mu. Engkau berikan pengharapan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, bahkan Engkau menyembuhkan. Kami berdoa buat semua yang berbeban berat, yang letih lesu. Kami berdoa Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk suami dari Ibu Berta dalam nama Yesus. Kau sembuhkan Tuhan dari pasca operasi jantung Bapak. Sembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus. Oh jamah dia Tuhan, jamah Tuhan suami dari Ibu Berta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan Tuhan terjadi, bilur-bilur Yesus Tuhan, menyembuhkan dari pasca operasi Tuhan. Rinduannya Tuhan, dia tidak dipasang ring, oleh sebab itu Tuhan kami berdoa Tuhan, iman orang benar bila dengan yakin didoakan sang besar kuasanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Leni Tuhan, Ibu Leni Manaroinsong Tuhan, yang pasca Tuhan operasi Tuhan, pasca Tuhan kemoterapi Tuhan. Bapak jamah Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, pengharapannya untuk hidup, pengharapannya untuk kuat, pengharapannya untuk sembuh Tuhan, campur tangan Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Hadrianus Tuhan, Nabi Tumpulu Tuhan, oh penyakit jantung Tuhan, penyakit degeneratif Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Engkau sembuhkan Bapak jamah Tuhan, dan terlebih dari semuanya itu Tuhan, keselamatan kekal menjadi bagian mereka Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan, yang susah dihiburkan Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh segala pergumulan-pergumulan dari umat-Mu Tuhan, bahkan titipan doa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, yang Tuhan di dalam pergumulan Tuhan untuk menjual rumah Tuhan, kami berdoa Bapak ini dalam nama Yesus Tuhan, Kau campur tangan Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan, segala kebutuhan ekonominya Tuhan, rumah kontrakannya Tuhan, rumah yang akan dijualnya juga Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan membawa Tuhan pokok doa ini ke dalam nama Yesus, dan terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman Tuhan semua yang baik yang daripadamu Tuhan, jawaban Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu, kami mau menyambut berkat-berkat Tuhan, kami mau menyambut Tuhan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, dalam nama Yesus menjadi bagian kami, dalam hati yang penuh dengan pengertian dan pengetahuan Tuhan, kami percaya kami akan menerima begitu banyak jawaban doa, kuasa yang berasal daripada Tuhan.
Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kuduskan mata hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga layaklah Engkau Tuhan untuk ditinggikan dalam setiap pengertian kami akan firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, hari ini kita merenungkan dari kitab Hakim-Hakim 5 hingga Hakim-Hakim 9. Senin tanggal 9 Januari 2023. Menghitung hari senantiasa ya saudara, cepat sekali waktu berlalu. Makanya pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ingat, waktu itu berlalu begitu cepat. Ini sudah hari yang ke-9 di bulan Januari. Makanya saudara jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis berusaha mencuri waktu kita. Tetapi kita pertahankan hidup kita itu senantiasa ada di waktu-waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab itu jangan lalai untuk beribadah. Jangan lalai untuk berdoa setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, kalau firman memenuhi hati dan pikiran kita, iblis tidak mendapatkan ruangan atau kesempatan. Tetapi kalau hati dan pikiran kita tidak diisi oleh firman Tuhan, maka ada celah iblis bisa masuk ke sana dan memberikan pengertian-pengertian yang tidak benar. Tetapi kalau kita setiap hari diisi dengan firman Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GACC diberkati Tuhan akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Saudara, jika engkau butuh didoakan, silakan engkau mengirimkan pokok-pokok doa di nomor telepon yang ada di YouTube ini ya. Saudara, kami mencatatnya di catatan yang ada di bawah di bawah judul dari channel ini. Nah, saudara yang diberkati, hari ini kita belajar dari Hakim-Hakim 5 hingga Hakim-Hakim 9. Hakim-hakim ini berbicara tentang para hakim-hakim besar. Salah satunya yaitu Gideon. Kemarin kita sudah belajar tentang Deborah. Dan di Hakim-hakim 5 ada nyanyian Deborah, nyanyian syukur, nyanyian nubuatan, juga nyanyian tentang ungkapannya kepada Israel. Nah saudara, Deborah merupakan hakim yang dipandang betul-betul menjadi hakim yang memberikan petunjuk, nasihat. Makanya di dalam Hakim-Hakim 5 disebutkan bahwa Deborah adalah ibu dari Israel. Saudara, jadi bangga bisa menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Engkau juga wanita-wanita yang melayani Tuhan, engkau adalah Deborah-Deborah di akhir zaman. Saya juga Priscilla adalah Deborah di akhir zaman. Jangan takut, jangan khawatir, berkemenangan. Maka Tuhan akan memberikan kemuliaan di dalam pelayananmu. Saudara diberkati, di Hakim-Hakim 6 hingga Hakim-Hakim 8 ada kisah mengenai kepahlawanan yang gagah berani dari Gideon, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gideon terkenal dengan sangkakala dan buyung yang dia lemparkan di tengah-tengah perkemahan orang Midian. Bagaimana kisah dari Gideon tersebut? Mari kita lanjut, saudara. Di dalam kitab Hakim-Hakim, garis besarnya adalah seperti ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang Deborah dan Barak. Dari pasal 4 ayat 1 hingga ayat 24, bagaimana kepahlawanan dari Deborah dan juga sebetulnya dengan Barak, tetapi Barak penakut, pengecut, dia tidak mau maju. Jikalau Nabiya Deborah tidak mau maju bersama-sama dengan dia, akhirnya Deborah pun maju bersama-sama dengan dia. Tetapi kata Deborah, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan karena ini. Oleh sebab itu saya memotivasi, hai kaum pria, bangkit, jadilah terang dan jadilah imam. Dan maju di depan, maka wanita yang ada di belakangmu akan menopang kehidupanmu. Dan kemudian kemuliaan dan kehormatan itu akhirnya didapatkan, diberikan kepada Yael, seorang perempuan yang kemudian mematok dengan patokema di kepala Sisera, panglima bala tentara dari
musuh pada waktu itu, dan kemudian Raja Yabin juga berhasil ditaklukkan oleh karena kepahlawanan dari Deborah, Barak, dan juga Yael. Nah, saudara, nyanyian Deborah ada di pasal 5 ayat 1 hingga ayat 31, nyanyian syukur, nyanyian nubuatan, nyanyian nasihat kepada bangsa Israel. Selanjutnya di pasal 6 itu terkait dengan panggilan Gideon, diangkat menjadi hakim. Pasal 7 yaitu Gideon mengusir musuh. Dan pasal 8 ayat 4 sampai ayat 21, orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Kurang lebih ada 4 orang raja yang dikejar kemudian dibunuh. Selanjutnya di pasal 8 ayat 22 hingga 35 ada perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir dari hidupnya. Dia akhirnya memiliki 70 orang anak. Salah satu anaknya adalah Abimelek, tetapi saking banyaknya anak dari Gideon ini dia dapat dari gundik-gundiknya. Nah, salah satunya ada Abimelek, saudara yang diberkati, kemudian dia juga menjadi raja di Sikem karena dia ada keturunan dari Sikemnya. Orang-orang Sikem mendukung Abimelek untuk menjadi raja, dan kemudian Abimelek membunuh ke-70 anak dari Gideon. Nah, saudara yang diberkati, Abimelek menjadi hakim. Tetapi dia hakim yang dikenal bukan hakim yang baik, tapi hakim yang memperoleh jabatannya dari pembunuhan kepada anak-anak Yerubbaal atau anak-anak dari Gideon. Selanjutnya terjadi berbagai macam konflik, akhirnya Abimelek mati tewas ditimpa batu sebagai bagian dari perjalanannya yang sebenarnya bukan raja yang baik, bukan hakim yang baik, maaf, bukan hakim yang baik. Demikian saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian garis besarnya, maka untuk ini saya memberikan topik dari Hakim-Hakim 5 ayat 9, kita fokus kepada Gideon. Gideon, pahlawan gagah berani. Seperti apa kisah dari Gideon? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Gideon 6 hingga Gideon yang ke-8 paling banyak mencatat tentang kisah Gideon ini. Ayat 11 berkata, datanglah malaikat Tuhan, ya duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Anaknya bernama Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Berpalinglah Tuhan padanya dan berfirman, pergi dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, kata Gideon. Dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan dia juga seorang yang paling muda. Secara keberadaan dia berasal dari suku yang kecil, dia kaum dari suku yang kecil, lalu dia seorang yang paling muda. Kita tahu juga Manasye itu terbagi dua, karena setengah Manasye itu tinggal di sebelah timur yang Sungai Yordan, yang lain tinggal di belahan Sungai Yordan yang lainnya. Jadi mereka memang kaum yang kecil, saudara. Jadi secara kuantitas juga tidak memadai. Saudara, kemudian dikatakan firman Tuhan seperti ini padanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara fisik, secara keberadaannya,
Dia bukan pahlawan yang gagah berani. Gideon ini penakut, saudara. Bahkan dia menganggap dia kecil. Jadi bisa dikatakan seorang yang minder. Seorang yang merasa tidak mampu, seorang yang merasa dia dari kaum paling terkecil. Karena berbicara soal orang yang mau menang di peperangan, itu kuantitas itu hal yang penting. Kuantitas baik jumlah, baik secara fisik, baik secara mentalnya, itu penting untuk sebuah peperangan. Namun saudara belajar dari kemenangan Yosua, bahwa mengalahkan orang enak asal bersama dengan Tuhan itu gampang. Demikian juga prinsipnya, sesungguhnya saudara, bukan soal kuantitas, bukan soal bagaimana kualitas pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan percaya kepada Yosua, Tuhan percaya kepada Gideon, Tuhan percaya kepada Musa, maka semua musuh apapun itu bisa dikalahkan, saudara. Ke-10 itulah waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu merupakan mujizat yang tidak ada bandingannya, tidak ada tarahnya, dan tidak ada yang bisa melakukan mujizat sehebat itu. Jadi saudara, kecenderungan manusia itu takut. Kecenderungan manusia itu selain takut, tidak percaya. Kecenderungan manusia itu walaupun kisah tentang kemenangan-kemenangan Musa, kemenangan Yosua itu tercatat dan diceritakan berulang-ulang. Bahkan tentang kisah dari Mesir, Musa membawa Israel keluar dari Mesir, itu kisah Paskah. Itu merupakan perayaan hari raya yang diulang-ulang senantiasa tiap saat, tiap tahun oleh bangsa Israel. Tetapi itu tidak menambah keberanian di dalam diri Gideon contohnya pada waktu itu. Dan itulah naluri manusia. Faktanya, manusia lebih memilih untuk takut. Manusia lebih memilih melihat tentang siapa dia menurut apa kata orang. Manusia itu cenderung menilai dirinya sendiri dari pandangannya secara apa yang dilihat oleh mata. Betul tidak, saudara? Bukankah kita terbiasa takut? Bukankah kita terbiasa minder? Bukankah kita terbiasa mundur sebelum peperangan dimulai? Dan hari ini ada satu tokoh yang memiliki jiwa pengecut, yang memiliki jiwa penakut, yang bernama Gideon. Saudara, tetapi Tuhan mengubahkan dia. Sebelum Gideon memperkenalkan diri kepada Tuhan, dia itu siapa? Tuhan sudah mengenal dia. Tetapi pertemuan mereka diawali dengan sebuah perkataan. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kalau kita diperhadapkan dengan statement seperti itu, kita bilang ini pribadi ini gak kenal siapa saya, langsung bilang saya pahlawan yang gagah berani. Lalu dia katakan, Tuanku. Karena itu malaikat yang datang menemui dia. Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Artinya saudara, Gideon pun tahu bahwa ada kisah luar biasa yang dialami oleh nenek moyang mereka ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Mungkin Gideon tidak melihat sejarah kalau selain Tuhan melakukan mujizat, tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya orang Israel itu tidak terjebak di dalam penyembahan berhala dan kawin-mawin dengan bangsa yang di luar Israel. Sehingga dia hanya melihat bahwa mengapa Tuhan tidak menuntun kami seperti dia menuntun kami keluar dari Mesir. Demikian saudara. Selain kecenderungan manusia itu takut, selain kecenderungan manusia itu tidak percaya diri, kecenderungan manusia itu adalah tidak memperhatikan sejarah dan nasihat-nasihat Tuhan. Kita hanya melihat kenapa kita kalah saat ini. Kita nggak melihat bagaimana cara supaya kita nggak kalah. Bukankah Yosua sudah berulang-ulang mengatakan, kalau engkau anggap baik beribadah kepada Allah,
maka beribadahlah kepada Tuhan. Kalau engkau anggap baik beribadah kepada Allah orang kafir, maka beribadahlah kepada mereka, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita tidak membaca Alkitab dan just believe in the word of God bahwa Tuhan memang memelihara orang yang takut akan Dia? Namun itulah human, saudara. Secara pribadi, saya juga merasakan bahwa iman kita, iman saya, lalu diproses supaya lebih lagi percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Naluri manusia itu takut, khawatir, tidak percaya diri. Dan naluri manusia itu memandang sejarah dengan rasa tidak percaya. Bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan katakan, bahwa aku telah membimbing engkau keluar dari Mesir, hai Israel, yang mereka lupakan bahwa takut akan Tuhan itu benar-benar harus dilakukan. Namun satu hal yang luar biasa di sini saya tetap harus mengatakan, saudara, bahwa Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Garis bawahi di sini bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dan apa yang dilihat oleh Tuhan belum tentu itu yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan itulah penglihatan yang sesungguhnya bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Mari sama-sama katakan dengan nama kamu masing-masing. Priscilla adalah pahlawan yang gagah berani. Sekalipun orang menilai kita punya latar belakang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan memandang kita sebagai pahlawan yang gagah berani, jadilah sesuai dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita adalah pahlawan yang gagah berani, kenapa kita harus katakan kita adalah penakut? Kalau Tuhan katakan kita sudah sembuh, kenapa kita harus katakan kita sakit? Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, percayalah dirimu sesuai dengan apa kata Tuhan. Percayalah dirimu sesuai dengan apa yang dilihat Tuhan tentang keadaan dirimu. Sebab Dia menciptakan kita dan Dia create kita di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dalam roh yang dibuat perkasa dalam Tuhan. Lanjut saudara. Ayat 17. Gideon menangkap, oke, baik Tuhan. Tapi jika sekiranya aku mendapatkan kasih karuniamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon minta tanda, saudara. Salahkah bila kita minta tanda? Nggak salah juga, saudara. Tidak salah juga kita minta tanda, karena ketika Gideon minta tanda kepada Tuhan, Tuhan tahu kapasitas Gideon seperti apa. Tuhan tahu kapasitas Gideon bahwa dia itu takut, dia itu khawatir. Dan kalau Tuhan yang memanggil, dia pasti meneguhkan. Amin. Caranya bagaimana? Caranya Tuhan. Kita nggak bisa menguji Tuhan dengan caranya kita. Saudara, Gideon meminta tanda 3 kali. Namun yang pasti Gideon merespon panggilan Tuhan. Ada orang sudah minta tanda, setelah Tuhan kasih tanda, tidak juga merespon panggilan Tuhan. Tapi Gideon meminta tanda 3 kali karena memang dia penakut. Orang kalau penakut ya begitulah saudara. Tetapi yang luar biasa ketika Tuhan memanggil Gideon, Gideon meminta tanda dan kemudian setelah tanda itu diberikan, dia percaya dengan sepenuh hati dan merespon panggilan Tuhan. Saudara, mari kita merespon panggilan Tuhan. Pada ayat yang 19, masuklah Gideon ke dalam mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dan seeva tepung. Ditaruhnyalah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya kepadanya di bawah pontar bantin. Lalu berfirmanlah malaikat, ambillah daging dan roti itu, letakkan di atas batu, curahkan kuahnya. Lalu malaikat itu mengulurkan tangan yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Apa yang terjadi saudara? Timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Lalu malaikat Tuhan tersebut hilang dari pandangan. Di sini Gideon mengetahui bahwa itu malaikat Tuhan. Celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tapi gak berhenti sampai di situ. Dia mendapat peneguhan dan selanjutnya karena dia mendapat peneguhan Tuhan, kemudian akhirnya dia merubuhkan Baal ya saudara. Gideon merubuhkan Baal yang ada di daerah mereka.
Itu sebabnya namanya dinamakan Yerubbaal, karena dia dengan satu peneguhan yang pertama dari Tuhan, dia kemudian memiliki keberanian untuk merubuhkan Baal. Dan selanjutnya di ayat yang ke-36, kembali lagi Gideon berkata kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan ke itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Bila hanya ada di atas guntingan bulu itu ada embun, jadi guntingan bulu domba itu yang dia minta embun di atas guntingan bulu domba. Lalu di sekitar tanah itu kering. Maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang engkau firmankan. Dan demikianlah terjadi seperti tanda yang dia minta. Sebab keesokan paginya bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Saudara bisa bayangkan bahwa setiap pagi itu secara natural embun itu turun di seluruh tanah. Jadi kalau ada guntingan bulu domba, lalu guntingan bulu domba itu misalnya segepok begini ya saudara, terus embunnya tercurah hanya di bulu ini dan sekitarnya kering, itu tidak masuk akal. Tetapi karena tanda ini diminta oleh Gideon, jadi bulu yang segepok itu turun embun hanya di situ, di sekitar kering. Dan ketika paginya dicek, dia remas, dia pulas, dia peras air embun itu secawan penuh air. Artinya embun itu memang tercurah hanya di bulu domba. Lalu dengan beraninya dia berkata sekali lagi, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Berikanlah aku satu kali lagi mengambil dengan guntingan bulu domba itu. Sekiranya hanya mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu adalah embun." Jadi ini yang dia minta bertolak belakang. Di segepok itu ya, bulu domba itu dia minta tetap kering dan di sekitar itu tetap basah. Dan ini lebih sulit lagi secara kacamata manusia ya. Apa yang dia minta itu lebih lebih sulit lagi kelihatannya. Karena yang bulu itu diminta kering, yang di sekeliling itu ada embun. Dan itu terjadi saudara. Demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi 3 kali Gideon meminta tanda untuk merespon panggilan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan izinkan engkau meminta tanda, dengan tanda yang betul-betul yang Tuhan kasihkan peneguhan, jangan lagi engkau menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Respon panggilan dengan segera. Dan satu hal saudara, jangan menguji Tuhan. Jangan menguji Tuhan ketika kita sudah meminta tanda, kita minta tanda yang aneh-aneh, tanda yang ini dan itu. Tetapi syukur di dalam keberadaan Gideon, Tuhan meresponinya. Nah saudara yang diberkati, saran saya adalah ketika Tuhan memanggil, boleh kita minta tanda. Tetapi kalau kita sudah yakin dan kita sudah percaya, jangan menguji Tuhan juga ya saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam diri Gideon juga ketika dia minta tanda, ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan meneguhkan panggilan seseorang. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini engkau minta tanda daripada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan peneguhan di dalam hidupmu, tunggu apa lagi? Gideon meminta tanda 3 kali, setelah 3 kali dia meminta tanda, akhirnya dia betul-betul bergerak. Di Hakim-Hakim 7, Tuhan memerintahkan untuk mereka mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Midian. Lalu adapun Yerubbaal di pasal 7, saudara, ada penyaringan laskar yang akan berperang bersama dengan Gideon. Jadi ketika itu di Hakim-Hakim 7, saudara, ada orang yang dia persiapkan itu 32.000. Makanya di ayat ketiga dikatakan, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan
Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dan rakyat itu tinggal 10.000. Jadi total 32.000 orang, saudara. Ayat kedua berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau ini kemenangan terjadi, ini semua karena mujizat. Bukan karena banyaknya orang. Jadi saudara, kalau mau bicara soal kuantitas, kualitas, sebenarnya Tuhan gak butuh itu. Karena dia terlalu sanggup dari 32.000 disingkirkan 22.000 orang, sisa 10.000. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Dari 10.000 orang menjadi 300 orang. Ayat 4 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak pergi bersama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu firman Tuhan, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan selamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Tuhan sendiri yang menyortir, Tuhan sendiri yang menyaring laskar Gideon. Dari 32.000 jadi 10.000, mengerucut lagi menjadi 300 orang, supaya jangan sampai orang Israel bermegah diri dan berkata, karena tanganku lah yang menyelamatkan aku. Yang Tuhan mau adalah kita memberikan pengakuan bahwa hanya kebesaran Tuhan yang menyelamatkan itu. Oleh sebab itu saudara, kuantitas itu bukan, it's not the matter di hadapan Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Tetapi berbicara soal pilihan dan hati. Saudara, bukankah Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah memanggil kamu untuk memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap adanya. Saudara, ada satu acara pencarian bakat, contoh Indonesian Idol, X Factor, itu untuk mencari seorang penyanyi yang diidolakan oleh masyarakat. Selain menjadi idola, dia juga bagus menyanyinya. Itulah ajang pencarian bakat lewat idol atau lewat X Factor atau dan lain-lain sebagainya, saudara. Saudara, orang berbondong-bondong untuk memperlengkapi diri, mempersiapkan diri untuk dipilih oleh the judges yang notabene hanya manusia biasa. Kadang kisahnya lucu-lucu, ada yang memberikan segala hartanya untuk bisa betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa dipilih. Ada juga yang berlatih dengan totalitas sehingga dia memiliki suara yang sangat baik dengan tujuan supaya bisa memukau dari judges supaya dia dipilih, saudara. Nah, saudara, ajang pencarian bakat adalah mereka prepare, mereka mempersiapkan diri, mereka melakukan berbagai macam cara dengan semua talenta yang ada untuk mempesona dari judges. Kalau dalam ajang pencarian bakat, mereka dipilih karena mereka berupaya untuk itu. Tetapi anak-anak kerajaan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku memilih menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap adanya. Kalau Tuhan memanggil, dia memperlengkapi. Kalau Tuhan memanggil, dia meneguhkan. Kalau Tuhan memanggil, dia memberikan kemenangan. Nah saudara, orang berbondong-bondong untuk dipilih. Tetapi kita, Tuhan yang datang menghampiri dan memilih. Gideon, malaikat Tuhan menghampiri Gideon dan kemudian menegakkan di Gideon, bahkan memperlengkapi. Memperlengkapinya nggak perlu banyak, dengan sedikit yang ada padamu Tuhan berikan kemenangan. Dengan sedikit yang ada padamu, janda itu dia diberkati, janda di Sarfat, janda
yang sudah tidak punya apa-apa. Saudara, kalau Tuhan memperlengkapi providensia, apa yang perlu engkau takutkan? Amin. Percayalah pada Tuhan. Selanjutnya di dalam Hakim 7 ayat 9 hingga 15, Tuhan sudah mempersiapkan, sudah diberikan 300 orang untuk mendampingi dari Gideon. Saudara, yang mereka mau hadapi ini, bangsa Midian dengan tentaranya seperti pasir di laut, artinya itu banyak, saudara. Sementara dia mempersiapkan 32.000, oke lah. Gideon mempersiapkan 32.000 dengan tujuan, dengan pasukan yang sebanyak ini, oke lah, saya bisa berperang dengan keberanian, dengan hati yang dikuat-kuatkan. Tetapi saudara, Tuhan menyingkirkan yang 32.000 itu, disingkirkan kurang lebih 29.900, karena dari 32.000 sisa 300. Jadi yang 29.000 itu, saudara, berapa persen? Artinya dari 32.000 sisa 300 itu kurang dari 10% pasukan yang ada padanya. Dengan pasukan yang sudah dikurangi seperti itu, otomatis logikanya main. Saya menang nggak sih berhadapan dengan bangsa Midian yang punya kereta kuda, yang memiliki tentara yang begitu banyak? Saya menang nggak sih? Suaranya, hatinya mulai degedeg, 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 dan kemudian dia takut. Dan pada waktu itu, malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tuhan perintahkan, ayo bangun dan serbulah kemah itu. Dan ayat 10 dikatakan, tapi jika engkau takut, nah Tuhan tahu nih bahwa Gideon itu takut. Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan seorang bujangmu yang bernama Pura ke kemah itu. Kalau engkau takut, kamu pergi dengan Pura bujangmu, kamu turun ke daerah perkemahan itu, kamu dengar apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Singkat cerita, dia pergi mendekati perkemahan. Adapun orang Midian, yaitu musuhnya, dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi kebayang bagaimana takutnya Gideon karena musuhnya ini seperti pasir di laut banyaknya, sementara dia 300 orang, saudara. 300 orang melawan yang banyak di pasir di laut itu seperti ribuan, mungkin ratusan ribu orang. Kebayang nggak sih, saudara? Pasti takut sekali, saudara. Ketika Gideon sampai situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya. Kebetulan di dalam Tuhan itu tidak kebetulan, tetapi tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Ketika Gideon sampai di area itu, ada seorang yang secara tidak sengaja menceritakan mimpinya kepada temannya, terdengarlah oleh Gideon. Orang yang berdampingan dengan seseorang yang lain, dia sharing tentang mimpi. Aku mimpi loh semalam, aku tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya lah, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu dua orang yang bercakap-cakap ini yang sama sekali tidak dikenal oleh Gideon dan sebaliknya, mereka yang berkata-kata dan saling menceritakan tentang mimpi itu, lalu temannya yang mendengar mimpi dari sahabatnya, si A yang mendengarkan mimpi dari si B, si A yang mendengarkan mimpi dari si B, si A berkata, wah ini pasti pedang Gideon ini, Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu di dalam tangannya. Jadi dua orang yang menceritakan tentang mimpinya itu, salah satunya berkomentar, menafsirkan dari mimpi itu, itu pasti roti jelai yang terguling itu pasti Gideon. Karena Gideon itu diurapi Tuhan orang Israel itu, berarti Allah telah menyerahkan orang Midian ke seluruh perkemahan. Dengan mendengarkan mimpi yang secara tidak sengaja dari dua orang yang berjalan di perkemahan itu, Gideon dikuatkan. Kalau bukan karena Tuhan, Gideon tidak akan sekuat itu. Itu merupakan tanda peneguhan dari Tuhan. Yang keempat, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu yang diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah.
Nah, saudara, ketika dia dengar tentang percakapan itu, dia bangkit imannya, dia menjadi kuat. Kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel. Dan dia berkata, bangun, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Kalau dia nggak mendengar perkataan tafsiran mimpi dari dua orang ini, dia nggak akan berani. Tetapi dia mendengar bahwa apa yang terjadi, saudara? Bahwa orang yang tidak dia kenal ini percaya kepadanya. Bahwa orang yang hanya sambil lalu bercerita tentang mimpinya percaya kepada kapasitas yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Saudara, seringkali orang sebenarnya mengakui ada Tuhan di dalam dirimu, tetapi engkau sendiri tidak percaya bahwa ada Tuhan di dalam dirimu. Dan sometimes Tuhan meneguhkan engkau dengan cara-cara yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon gak bisa melihat itu. Makanya Tuhan kirim dua orang yang salah satunya bermimpi. Mereka cuma sharing-sharing biasa saja, tetapi terdengar oleh Gideon dan Gideon menjadi kuat. Kadangkala saudara, kalau engkau sendiri gak kuat, gak teguh, Tuhan pakai orang lain untuk meneguhkan engkau. Hari ini, bangkitlah engkau yang lemah dan tidak percaya dengan dirimu sendiri. Hari ini, kalau engkau tidak percaya bahwa engkau diurapi, Tuhan punya banyak cara untuk meneguhkan engkau. Hanya percayalah. Amin. Selanjutnya saudara, Gideon mengalahkan 4 raja Midian. Singkat cerita, dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Masing-masing pasukan itu 100 orang. Lalu diberikan sangkakala, yaitu semacam sangkakala itu biasanya terbuat dari tanduk hewan atau apa itu. Kemudian itu dia bisa bisa dengan nyaring seperti trompet. Lalu buyung kosong dengan suluh dalam buyung itu seperti botol-botol yang isi minyak, kemudian ada api yang ketika dilempar itu bisa jadi seperti kayak bom, saudara. Dan dia berkata pada mereka, perhatikanlah aku dan lakukan seperti apa yang kau lakukan. Singkat cerita, karena dia mendengar tentang kedahsyatan dirinya, menurut apa kata orang, dia jadi berani. Lalu dia bagi 3 pasukan, dia memiliki kepercayaan diri yang besar, membagi 300 orang itu dalam 3 pasukan dengan apa yang dia punya, sangkakala dan buyung. Mau dibandingkan dengan orang Midian yang seperti pasir lautan banyaknya, dan juga mereka memiliki peralatan perang yang lebih lengkap, tetapi Gideon, pahlawan yang gagah berani, sudah diubahkan pola pikirnya. Dengan yang sedikit ini, yaitu trompet, sangkakala, dan buyung ya. Buyung itu seperti botol yang dikasih perlengkapan dengan api. Kalau secara kacamata manusia, kalau dia belum mengalami perubahan paradigma, kalau dia belum mengalami perubahan pola pikir, dia akan berpikir bahwa ini perlengkapan yang biasa-biasa saja. Saudara, tetapi karena dia sudah mendengar kedahsyatan Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam dia lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, maka dengan apa yang ada padanya, dia percaya itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Singkat cerita dia berkata, perhatikanlah aku dan lakukan seperti yang aku lakukan, maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara, kalau berperang pakai sangkakala bisa menang apa, saudara? Kalau pakai buyung dan dilemparkan, oke lah, bisa membunuh dan bisa mengakibatkan kerusakan. Tetapi dengan banyaknya pahlawan-pahlawan Midian rasanya tidak mungkin. Tetapi kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu pasukan yang pertama, pasukan 100 yang pertama, dia mulai pada permulaan giliran jaga malam, mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Kemudian 3 pasukan itu bersama-sama tiup sangkakala memecahkan buyung dan memegang obor di tangannya dan sangkakala di tangannya untuk ditiup, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Apa yang terjadi? Seluruh tentara musuh Midian menjadi kacau balau, berteriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diadakan kepada yang lain. Musuh menjadi kacau, lalu mereka saling membunuh ya saudara. Kemudian mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Keduanya dibunuh, satu di gunung batu, satu di tempat pemerasan anggur.
Mereka mengejar orang Midian itu dan membawa kepala dari 2 raja Midian tersebut. Selanjutnya singkat cerita mereka juga mengejar 2 raja yang lain yaitu Seba dan Salmuda, dan mereka juga ditundukkan, ditaklukkan dan dibunuh. Kemudian orang Midian tunduk kepada Israel dan tidak dapat menegakkan kepala lagi. Amanlah Israel 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Kemenangan ada di pihak Gideon. Yes! Gideon mengalahkan 4 raja Midian. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Saya akan tutup dengan ini bahwa Gideon mengalahkan 4 raja Midian. Tapi perenungan kita sampai di pasal 9. Di pasal 9 bangkitlah seorang yang bernama Abimelek. Di ayat 32 di pasal 8 Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Dan ketika dia mati, kembalilah orang Israel berjalan serong. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa siklus di kitab Hakim-Hakim. Bangkit hakim, hakim mati, jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Mereka nggak bisa hidup mandiri dalam iman. Selalu bergantung kepada hakim yang takut akan Tuhan. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal. Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada Tuhan. Hakim-Hakim 9, Hakim Abimelek yang secara tradisional dianggap sebagai seorang raja, bukan hakim. Dan dianggap jahat karena dia melawan semua orang Israel. Dan singkat cerita dia mati juga dibunuh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini tidak mengurangi kepahlawanan Gideon. Dan kisah ini menjelaskan dengan penting bahwa itulah siklus hakim-hakim, bahwa ketika mereka itu berputar, jatuh bangun, dan ketika ada hakim mereka menang. Namun satu hal yang kita pelajari dari Hakim-Hakim 5-9, khususnya Hakim-Hakim 6 hingga 8, bahwa Tuhan menyertai Gideon. Dan ini juga yang saya akan katakan bagi kita semua. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Sebelum engkau tahu bahwa engkau sanggup, sebelum Gideon tahu bahwa dia sanggup, dia menguji Tuhan 3 kali, plus 4 kali diteguhkan Tuhan lewat mimpi dari 2 orang yang berjalan di perkemahan Midian. Tuhan sebetulnya sudah terlebih dahulu mempercayai Gideon bahwa dia kuat. Demikian pula engkau, Priscilla, engkau juga penonton di YouTube channel ini, sebelum engkau tahu bahwa engkau sanggup, Tuhan sudah terlebih dahulu mempercayai kamu. Amin. Manusia mungkin gak percaya bahwa kamu bisa. Manusia mungkin sudah melegitimasi, sudah membuat stigma bahwa engkau gampang jatuh, engkau lemah, engkau tidak bisa. Tetapi jadilah kuat dan percayalah. Kalau Tuhan katakan engkau kuat di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan yang memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah? Amin. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpan dosa. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan menaklukkan kota-kota, area-area yang dikuasai musuh. Hanya janganlah berpaling dari Tuhan Allahmu. Jadilah kuat sebab Tuhan telah terlebih dahulu percaya bahwa kita kuat. Mari satu dalam doa. Kami bawa kehidupan kami Tuhan. Ketika engkau berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan sendiri sudah melihat dengan kacamata iman. Ajar kami Tuhan untuk melihat dengan kacamata iman. Siapakah kami? Kami bukan wanita-wanita lemah yang gampang jatuh dalam pencobaan. Kami bukanlah pria-pria tidak berdaya yang tidak mampu melakukan apapun. Tetapi kami adalah pria-pria dan wanita-wanita yang diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan diberikan kuasa untuk berubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah kami tetap konsisten mengikuti Tuhan, setia bahkan menjadi kuat dalam segala hal. Di dalam nama Yesus berkati aktivitas jemaat Tuhan pada pagi hari ini, agar menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kuat dengan apa yang ada pada kami. Engkau bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit. Kau akan jadikan kami lebih daripada benar. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap beraktivitas dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat GACC. Selamat beraktivitas, God bless you. Happy Monday.